warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita berdua. Kali ini di depan gazebo, tapi masih tetap ada pohon-pohonnya. Tetap di OBP, obrolan bawah pohon Asli ya. Iya, kita sempat ke pohon artifisial tapi belum nemu. Nanti kita coba lagi untuk ke pohon artifisial. Di manakah itu? Tunggu saja. Ya, sahabat OBP, kembali lagi bareng kita berdua. Dan apa kabar sahabat? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Aduh, kenapa sih ditekankan bahagia? Bahagia dengan bersyukur. Iya. Salah satu bentuk kebahagiaan adalah selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Nah, ini kita masih bicara soal harta juga. Harta. Karena soal harta ini tiada habisnya. Katanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya juga, cuman harta dari sisi fisik yang literally harta itu penting juga. Apalagi zaman sekarang pokoknya. Ini jadi cerita gimana? Ya, kalau video yang sebelumnya mungkin sahabat WP sudah simak tentang harta yang diberikan kepada orang tua sebelum meninggal atau bisa dibilang hibah. Nah, sekarang ngomongin harta juga. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan orang meninggal, tapi ini kaitannya dengan mungkin pemberian hak dalam artian sewa menyewa barang ataupun pinjam meminjam barang ya, dipinjamin barang. Nah, barang ini yang dikasih sewa atau yang dikasih pinjam ini kepada kita tentunya apakah boleh kalau kita itu juga nanti akan menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain. Nah, ternyata ini ada persoalan yang mungkin sahabat OPP juga menemui faktanya, mengalami, dan juga saat ini lagi pusing gimana mencari tahu boleh atau enggak gitu ya. Iya. Tentang hukum menyewakan barang pinjaman. Nah, itu dia. Dan ini tetap kita sarikan di dalam rubrik Ustadz menjawab di tabloid media umat. Yang menjawab adalah Kiai Haji Sidik Al-Jawi. Nah, dari situ kita sama-sama belajar. Tadi juga sempat sebelum tag video ini kita sempat, ini gimana nih maksudnya? Sempat belajar sebentar, dan nanti mudah-mudahan kalau kami ada yang kebenaran yang disampaikan mudah-mudahan bisa diterima, dan kalau ada kesalahan kata dari kami tolong koreksi juga. Iya, jadi benar-benar belajar. Nah, ini dia. Boleh kah atau bagaimana hukumnya? Kita boleh nggak ya? Iya. Kemudian boleh nggak? Boleh nggak ya? Awalnya dulu pemahaman yang pernah didapat nggak boleh. Boleh. Dan ternyata jeng nggak boleh dan boleh. Ternyata ada pendapat. Ya, memang kalau kaidah fikih apalagi katanya dengan masalah akad ya, memang kadang terjadi ada perbedaan. Ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Tapi kita harus tetap mengikuti yang mana yang lebih kuat sih ya. Bukan karena kan dua-duanya ada dalilnya misalnya gitu, dan apalagi memilih yang lebih nyaman gitu. Nyaman diterima, nyaman dilaksanakan. Benar. Nah, ini kan faktanya kalau di sini kan ada seseorang gitu diberikan hak untuk memanfaatkan kedai ya atau warung tanpa uang sewa. Jadi dia dipinjamkan gitu kemudian. Tapi karena di kemudian hari warungnya itu sepi, lalu dia mengontrakkan uang yang dipinjamkan tadi. Jadi kayak sinetron lagi ya. Nggak bersyukur. Gitu kan? Biasanya. Teman tidak tahu diri. Sudah dipinjamkan ya, terus disewakan lagi, yang dapat uang siapa? Waduh, ngomel-ngomel dan. Ya, makanya ini perlu ya dilihat lagi ya masalah kondisinya gitu. Mungkin kita lihat hukumnya. Kalau sebelumnya juga saya berpikirnya tuh nggak boleh gitu. Dari sisi tega banget gitu ya. Sudah dipinjemin gitu ya. Ternyata disewakan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita minjamkan kan itu sudah terserah kan ibaratnya. Intinya kan dia mau mendapatkan hasil ya atau manfaat dari yang kita pinjamkan. Nah, pendapat itu kan tadi ada ikhtilaf ya, ada perbedaan dalam masalah menyewakan barang pinjaman. Nah, sebagian ulama seperti ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak memperbolehkan
Oke. Sedangkan sebagian ulama lainnya seperti ulama mazhab Maliki, juga sebagian ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, sama ya, maksudnya mereka juga bermazhab imam yang sama, memperbolehkan. Jadi memang ya ini masalah perbedaan pendapat gitu ya, dari sisi hasil ijtihadnya gitu ya beliau untuk melihat fakta itu. Nah, ulama yang tidak memperbolehkan ini beralasan bahwa pihak peminjam barang tidak mempunyai hak milik atas manfaat dari barang itu. Jadi nggak berhak. Maka dia tidak berhak ya menyewakan barang pinjaman. Nah, itu yang tidak memperbolehkan ya. Nanti kita tulis ya dari sumbernya ini di mana. Kalau ulama yang memperbolehkan, nah ini alasannya bahwa pihak peminjam barang walau tidak mempunyai hak milik atas barang, saya dipinjami, saya tidak punya hak milik atas zat barang itu, tetapi saya mempunyai hak milik atas manfaat dari barang yang dipinjami. Secara zat tidak punya, tapi secara manfaat punya. Nah, itu. Maka dia boleh melakukan tasarruf ya, atau perbuatan hukum secara syariah terhadap barang pinjaman itu. Seperti memanfaatkan barang pinjaman itu untuk dirinya sendiri, atau termasuk tadi menyewakannya dengan orang lain. Nah, manakah pendapat yang rajih? Jeng. Iya. Nih tak pinjem motor dong, kan motornya di rumah siapa gitu banyak. Ada lah gitu. Ada gitu. Habis itu yang pinjem ini dibuat untuk ngojekin. Iya kan, bisa ya? Iya, misalnya dia minjam motor itu buat apa? Ini beda ya kalau misalnya minjamnya itu sebatas pinjam pergi aja gitu. Ini misalnya minjam untuk mencari penghasilan, penghasilan nafkah itu. Pinjam mobil misalnya ya. Lalu disewakan lagi. Nah, ini ternyata dilihat dulu ya, pendapat yang ternyata yang rajih atau yang kuat itu adalah pendapat yang membolehkan. Oh, boleh. Berarti tadi ya membolehkan dalam artian secara zatnya tidak memiliki, tapi secara kepemanfaatan barang tersebut itu dimiliki. Dan itu boleh jadinya. Oke, baik. Nah, dengan alasannya ketika terjadi akad pinjam ya, pinjam pakai nih, akad pinjam pakai, berarti pihak peminjam barang itu telah mempunyai milkiyat manfaat al-ain. Jadi dia punya hak milik atas manfaat dari barang pinjaman, meskipun tidak tadi kata kemudian tidak pemilik zat barangnya, tetap berada di tangan yang meminjamkan. Nah, kemudian Imam Taqiyuddin An-Nabhani, beliau ini membolehkan bahkan kalau dalam kaitan menyewa barang. Ini menyewa ya, misalnya saya nyewa rumah, habis itu rumah itu saya sewakan lagi. Nah, beliau berpendapat ya bahwasanya membolehkan pihak penyewa barang untuk menyewakan lagi rumah kepada orang lain. Dengan alasan karena pihak penyewa pertama telah mempunyai hak manfaat, hak milik atas manfaat barang. Dari barang yang disewanya. Nah, sehingga dia berhak melakukan segala perbuatan hukum yang syar'i gitu ya terhadap manfaat barang tersebut. Nah, ini di Al-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Nah, itu jadi kalau untuk barang yang disewa aja juga boleh gitu ya. Berarti barang yang dipinjamkan pun boleh untuk disewakan kembali. Tentang di sini adalah pemanfaatan si barangnya tadi. Iya ya, Islam itu mengatur apa ya, dari permasalahan kepunyaan terhadap barang aja tuh juga sampai dipikirkan gitu ya. Jadi nggak ada tuh orang tuh yang barang itu yang nggak tahu gitu banyak, terus nggak tahu dibuat siapa. Jadi saya kalau ekonomi Islam tuh kepemilikan itu sangat ini ya, Budian, diperhatikan ya. Untuk status kepemilikan harta. Makanya kan kalau sekarang ini kenapa ekonomi kita itu yang kayak makin kaya gitu kan, makin miskin karena kepemilikan harta di dunia ini tuh tidak jelas gitu. Tidak ada yang kepemilikan umum gitu, kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, semuanya terserah mau jadi apa gitu. Pokoknya pengen punya barang aja. Giliran sudah begini nih, ada masalah pinjam dan lain-lain, jadi ya kadang akhirnya balik-baliknya ke sini.
mau minjemin barang tapi orangnya juga nggak amanah gitu. Yang mau nyewain barang juga, nyewain rumah atau nyewain toko tadi orangnya juga nggak amanah. Banyak sekarang yang ditipu. Waduh. Berarti persoalan juga semuanya itu juga harus tetap mengkaji Islam, belajar Islam biar pemahamannya sama gitu ya Bu ya. Iya. Karena kebolehan penyewaan barang ini kan Budian loh, di sini juga ada syaratnya. Jadi mentang-mentang boleh menggunakan manfaat ya dari terserah aja nih. Nah, tapi ada syaratnya juga. Syaratnya tidak boleh menimbulkan resiko atau bahaya yang lebih besar gitu ya dari resiko barang pinjaman. Jadi yang kita tuh harus yakin gitu ya bahwa kita ketika menyewakan misalnya tadi kedai tadi tidak lebih besar resikonya tuh daripada kita yang meminjamkan ini, yang dipinjami ini. Ternyata kan menyewakan rumah disewakan lagi sama orang yang malah jadi rumah orang tuh rusak gitu. Nah itu jadi bahasanya tuh mah ada lalu. Itu yang bikin tadi mau mengikuti hukum ini padahal itu roji. Iya. Oh nggak enak ada. Berarti memang kesemuanya itu perlu ada saling belajar dan menjaga gitu ya, dengan amanah tadi lah. Iya betul. Kita nggak punya barangnya, tapi kita punya boleh memanfaatkan. Jangan semena-mena gitu ya. Bukan barangku juga gitu. Iya. Padahal kadang-kadang harusnya kalau yang ditanamkan itu kadang-kadang kalau secara pribadi mungkin kita gitu loh, kalau pinjem barang orang atau nyewa punya orang tuh rasa jaga juga. Asa nggak enak. Soalnya gitu. Kita nanti kan takutnya tuh ya kalau rusak kita harus ganti gitu. Nah jadi itu tadi ya boleh. Karena kaidahnya dari kaidah fikih yang berlaku umum yang bunyinya tadi, barang siapa yang memiliki hak milik atas manfaat barang, maka dia memiliki hak untuk melakukan segala perbuatan hukum yang syar'i ya terhadap manfaat barang tersebut. Nah, jadi kaidah fikih tadi ini menurut Imam Taqiyuddin tadi tidak hanya berlaku untuk kasus menyewakan barang sewaan, namun juga berlaku untuk barang pinjaman. Jadi boleh sebenarnya, asal kita bisa pinjamin lah bahasanya gitu ya, setidaknya tidak menimbulkan resiko gitu, doror yang begitu besar. Kadang kan mau minjemin barang, mau nyewakan itu kan kita lihat-lihat dulu juga sama penyewa, nggak asal gitu ya. Saya nyewakan barang gini-gini. Aduh, nyewakan mobil misalnya ternyata dibawa kabur. Iya, ya, hari ini memang riskan juga sih ya. Dengan sistem sekarang nih susah banget untuk percaya 100% gitu ya kan. Tetap ada was-wasnya gitu. Iya, ada was-wasnya karena semuanya sistemnya bikin susah orang, dari mulai yang kalangan atas sampai kalangan bawah. Akhirnya orang yang susah ini punya ide-ide. Ngide-ngide untuk apa ya? Untuk berbuat curang. Ternyata barang pinjaman dijual ya. Tiba-tiba udah sama yang dipinjemin langsung dibikinkan sertifikat dan segala macam. Terus akhirnya ketika dia menjual barang, lah udah ada sertifikatnya, sudah tangan. Lah terus yang punya tiba-tiba mau datengin, lah ini sertifikatnya. Aduh, itu banyak banget ya kasus-kasus. Iya, tumpuk. Nah, akibat tadi ya hukum kebebasan gitu ya. Tidak ada kejelasan kepemilikan. Tolak ukur sesuka-sukanya manusia tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah. Ya itulah sengeri-ngeri dari kondisi hari ini yang benar-benar di luar Nurul ya. Apa nih kata Nurul? Panggil aku. Di luar ini banget, di luar ekspektasi. Aduh, semakin aneh. Semakin kesana semakin jauh. Oke, segini dulu pembahasan kita masalah harta, 2 pembahasan masalah harta. Apakah nanti ada pembahasan harta lagi? Pasti. Tahta dan wanita. Iya. Setelah ini. Tahta belum ya? Belum. Harta sama wanita tadi pergaulan tadi. Di awal di video yang baju apa tadi kita? Yang kerudung ungu lah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video-video kita lain dan mudah-mudahan bermanfaat dari yang sedikit yang kami berikan. Saya Dian Anjerpati. Setiati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.